Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Antin Skol. Ingat Antin Skol, ingat tanaman di dalam pot ya. Ingat anggur. Nah, kali ini saya akan lanjutkan tutorial kita mengenai pemberian pupuk pertumbuhan bagi tanaman anggur di usia yang sangat dini. Jadi ini tahapannya yang kedua ya teman-teman. Pertama penyediaan tanah dan pupuk dasaran. Kedua baru ini. Karena memang anggur itu unik banget. Senang banget kalau bisa membuahkan anggur kecil-kecil sudah berbuah. Enggak seperti yang ada di mindset orang-orang ya, bahwa anggur itu di atas 6 tahun aja belum juga berbuah. Tapi ini kita bisa menikmati hasilnya di usia 1 tahun atau 1 tahun 2 bulan. Ada yang 8 bulan. Tapi kalau saya lebih sukanya di 1 tahun 2 bulan. Ya teman-teman. Kenapa? 4 bulan pertama ditambah 4 bulan kedua ditambah 4 bulan ketiga. Setelah itu kita pruning dan tumbuh tunas tersiernya yang baru membawa buah. Jadilah kira-kira 1 tahun 2 bulan. Nah teman-teman, tentunya dengan perlakuan dong ya. Kalau ditanam doang udah ditinggalin, ya seperti itulah. 6 tahun lebih deh berbuah ya teman-teman. Banyak yang belum juga berbuah. Nah, bagaimana kita agar supaya tanaman kita itu bisa berbakti atau berbuah? Apalagi tanaman anggur, seneng banget ngelihatnya ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita ini, ayo yang belum subscribe, monggo silahkan di subscribe dulu channel saya. Dan jangan lupa tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial yang terbaru dari saya. Begitu juga saya tunggu komen-komennya. Oke teman-teman, nggak berlama-lama saya akan memulai. Pertama-tama saya perkenalkan alat dan bahan. Alatnya kita pakai 2. 1 sendok es krim, 1 sendok makan biasa. Oke. Yang kedua, ini mangkok, wadah aja untuk mencampur ya teman-teman. Oh ya, kali ini saya nggak pakai timbangan ya teman-teman. Ribet. Ada yang udah punya, ada juga sebagian kawan-kawan yang belum punya ya. Bukan tidak punya, belum punya. Jadi yang lebih gampangnya sendok aja ya teman-teman takarannya, karena saya rasa sendok ini di setiap rumah tangga pasti ada ya teman-teman. Oke, walaupun kita sebagian kalau untuk makan itu banyak yang tidak memakai sendok. Seperti saya makannya pakai tangan 3 jari dengan niatnya sunnah. Nah teman-teman, saya perkenalkan lagi. Udah mangkok, udah. Ini air biasa. Kebetulan saya ada air hujan, jadi air hujan. Ini literan 1 liter ya teman-teman. Nih. Untuk bahannya kita memakai 3 bahan. Ya teman-teman. 1 KNO 3 merah, yang kedua ultradap, yang ketiga magnesium sulfat. Nah teman-teman,
saya jelaskan dulu bahwa masa pertumbuhan dalam anggur itu dia ada 2 tahapan, teman-teman. Tahap pertama itu namanya pembentukan batang sekunder, ya teman-teman. Tahap pertama tuh, jadi 4 bulan pertama kita memakai pupuk ini. 4 bulan pertama. Dari kapan uhti pemberiannya? Dari mulai kita grounding, atau kita tanam di pot, atau kita tanam di tanah langsung, ya, di grounding. Hari apa kita catat? Setelah 21 hari baru kita bisa memasukkan pupuk, baik kimia maupun organik, ya teman-teman. Jangan salah, di bawah 21 hari jangan pernah dikenalkan dengan pupuk apapun jenisnya, karena itu masih masa beradaptasinya akar, teman-teman. Akar masih stres lah ibarat kata, karena dia baru dipindahkan. Sampai 21 hari dia sudah mulai mantap akarnya berpegang di tanah yang baru tersebut, ya. Jadi 21 hari ke bawah jangan coba-coba dikasih pupuk, ya teman-teman. Kita siram aja dengan air biasa. Oke, kita memakai pupuk KNO merah. Jadi KNO merah ini jangan salah ya teman-teman, ada KNO putih. Kalau yang putih itu khusus di masa pembuahan. Kalau yang merah ini khusus pertumbuhan, karena dia banyak mengandung unsur nitrogen, ya teman-teman. Nih. Nah, yang kedua kita membahas tentang Ultradap. Ultradap ini sangat bagus teman-teman untuk di masa pertumbuhan, karena Ultradap ini sifatnya dia itu mempercepat datangnya yang ini Ultradap, ya teman-teman. Nah, yang ketiga ini magnesium sulfat ini sebenarnya dia nggak banyak butuhnya, tapi ini wajib teman-teman, harus ada, usahakan ada magnesium sulfat. Ini untuk menghindari keriting daun. Udah itu untuk agar penyerapan, jadi untuk meningkatkan kemampuan akar untuk menyerap nutrisi, ya teman-teman. Nih dia. Nah, kita akan mencampurkan ketiga bahan ini menjadi satu dan dicampurkan ke dalam air sebanyak 5 liter, ya teman-teman. Nih, saya pakai gelas ukur. Kalau kita nggak ada di rumah gelas ukur, kita pakai air mineral yang 1,5 liter itu loh. Atau kalau mau yang pasnya lagi yang 600, ambil 2 dan tidak penuh, ya. Jadi 500 tambah 500 lah. Itu yang paling gampang untuk mengukurnya lah, ya. Untuk 1 liter airnya. Nih ya teman-teman. Ini saya taruh sedikit aja untuk mencampurkannya. Oke, sekarang saya akan mulai untuk mencampurnya. Untuk KNO3 merah ini kita memakai 50 gram, atau 50 gram ini sebanding dengan 2 sendok penuh ditambah 1 sendok peres, ya teman-teman, agak peres lah atau rata. Ini agak penuh ya teman-teman. 1, 2, yang ketiga
peres atau rata. Oke, rata ya teman-teman. Nih, rata. Tuh. Untuk KNO 3 merah kita pakainya 50 gram, setara dengan 2 sendok penuh ditambah 1 sendok rata. Karena 1 sendok penuh itu berkisar 20 gram ya teman-teman isinya untuk butiran. Dan kalau 1 sendok rata itu 10 gram yang rata ya teman-teman. Jadi itu ukurannya. Kalau kita nggak ada timbangan ya teman-teman, jadi itu lebih gampang. Kalau ini sendok es krim, itu 1 sendok es krim ini setara dengan 5 gram teman-teman ya. Tuh, 5 gram. Oke, kita sudah mencampurkan KNO 3. Sekarang kita ultradap ya teman-teman. Ultradap ini kita butuhkan 30 gram ya teman-teman, dalam 5 liter air. Berarti 1 sendok penuh teman-teman sama peres ya teman-teman. Tuh, 1 sendok penuh berkisar 20 gram, 1 sendok yang peres berkisar 10 gram, berarti 2 sendok, 1 penuh 1 enggak. Oke, sekarang kita pakai magnesium sulfat teman-teman. Magnesium sulfatnya kita pakai sendok es krim karena hanya butuh 5 gram saja. Oke, ini ya teman-teman, sendok es krim. Tuh sendoknya ya. Nih, saya campurkan ke sini. Udah selesai. Sekarang kita akan campurkan semua. Nih ya teman-teman. Campurkan. Jadi ingat ya teman-teman, ini penggunaan pupuk ini hanya 4 bulan pertama. Jadi ini pembentukan batang sekunder atau batang pokok agar pertumbuhan lebih subur, lebih vigor, dan untuk mempercepat pembesaran batang ya teman-teman. Tuh. Nah, ini kita aduk, kita langsung aja ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan airnya. Ini tadi kita masukkan. Kita aduk-aduk. Nah, untuk pemberiannya sesuai dengan keadaan pohonnya ya teman-teman. Kalau pohonnya masih agak kecil ya kan, misalnya dia di usia 3
30 hari ya kan, itu kita kasih sekitar 1 mangkok ginian lah ya. Jadi kira-kira 1 liter ya teman-teman. Nih udah, ini tadi sisa nih ya, saya aduk-aduk karena butiran ini tadi agak susah, agak keras ya teman-teman, jadi kita aduk-aduk biar tercampur rata. Tuh. Nih pakai tangan saja teman-teman. Nah, jadi kepegang tuh butir-butirannya yang di bawah. Tuh, setelah dicampur rasanya dingin banget teman-teman. Emang pupuk itu ya kalau udah dikasih air tuh dingin. Nah, sekarang kita mau praktek untuk pengaplikasiannya. Nah teman-teman, yang bagusnya kalau saya, karena saya semua ditanam di dalam pot ya teman-teman. Uniknya, makanya banyak yang bertanya, ajib banget, potnya kecil tapi akarnya nggak ada satupun yang keluar dari pot tersebut. Nah itu ada triknya teman-teman. Jadi nggak sembarang. Coba deh kita lihat. Pohon yang besar kita tanam di dalam pot yang kecil, akarnya pasti kemana-mana ya kelihatannya. Secara alami dia akan keluar pot. Nah intinya ada gula, ada semut. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada air, di situ akar akan pergi. Akar akan mendekat, akar akan menuju ke air. Maka dari itu penyiraman itu nggak perlu diluber-luberin teman-teman. Apalagi di dalam pot. Banjir-banjir sampai ke bawah ya kan. Kalau air biasa mending. Kalau air pupuk, apakah itu bukan pemborosan teman-teman? Karena pengaplikasian pupuk kita ini 1 minggu 1 kali. Intervalnya 7 hari ya teman-teman. Setiap 1 minggu kita kasih, setiap 1 minggu kita kasihkan lagi. Jadi itu rutinnya. Jangan kita kasih minggu ini, nanti berapa minggu enggak, nanti dikasih lagi seminggu, kasih lagi minggu depannya kasih. Jadi itu ada yang bolong-bolongnya, itu nggak bagus. Tanaman kita bisa stres ya teman-teman. Jadi harus kita rutin. Kalau saya buatkan jadwalnya. Hari Jumat saya memberikan pupuk kimia. Hari Sabtu saya memberikan hari Sabtu saya memberikan pembena tanah asam humat. Hari Minggu saya memberikan pupuk organik teman-teman. Seperti itu. Terus saja seperti itu. Jadi ketika kita memakai pupuk kimia, kita harus iringi dengan pembena tanah dan pupuk organik. Kenapa? Kenapa kita bedakan 1 hari? Karena mereka dari jenis yang berbeda teman-teman. Pupuk kimia kita masukkan, dicampur dengan pupuk organik. Bisa jadi masing-masing itu nggak bereaksi karena berbenturan. Organik sifatnya memakan yang kimia, dan yang kimia jadinya tidak bermanfaat teman-teman, malah bingung nanti akarnya. Jadi minimal bedakan 1 hari dalam setiap pemberian antara kimia dan organik. Nah teman-teman, sekarang kita lihat langsung praktek pengaplikasiannya ya. Nah teman-teman, gimana? Udah paham? Oke teman-teman, selesai sudah praktek kita tentang pupuk tahap kedua, khusus untuk pohon anggur ya teman-teman. Tahap pertama, penyediaan media tanam dan pupuk dasaran. Ini tahap keduanya.
kita berikan setiap minggu selama 4 bulan. Gampang ya teman-teman, tinggal kita tulis jadwal, kita buat ini dalam skala besar, ditutup, nanti kita tinggal minggu besoknya siram, minggu besoknya siram lagi. Mudah banget kan teman-teman? Segala sesuatu kalau kita manajemenkan maka akan mudah untuk melakukannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kita. Sampai bertemu lagi di tutorial atau pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.